aktivitas dan pelayanan Anda melalui Renungan Pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 7 Agustus 2020 berjudul Peraturan Jemaat. Ayat inti kita terambil di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Mari kita ikuti penjelasannya. Prinsip-prinsip yang sama dari kesalehan dan keadilan yang harus memimpin penghulu-penghulu di antara umat Allah pada zaman Musa dan Daud harus juga diikuti oleh mereka yang diberikan pengawasan atas jemaat Allah yang baru dibentuk dalam peraturan Injil. Dalam pekerjaan untuk membereskan segala perkara dalam segala jemaat dan mengurapi orang yang cocok untuk bertindak sebagai pegawai-pegawai, rasul-rasul, berpegang pada standar kepemimpinan yang tinggi. Sebagaimana digariskan dalam buku Perjanjian Lama, mereka mempertahankan bahwa ia yang dipanggil untuk berdiri dalam tanggung jawab yang terkemuka dalam jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Titus 1 ayat 7 dan 9. Peraturan yang dipertahankan dalam jemaat Kristus yang mula-mula memungkinkan mereka untuk maju dengan teguh sebagai suatu tentara yang berdisiplin baik, yang mengenakan selengkap senjata Allah. Kumpulan orang percaya yang tersebar di tanah yang luas adalah anggota-anggota dari satu tubuh. Semuanya bergerak dengan peraturan dan dengan selaras satu dengan yang lain. Bila pertikaian timbul dalam jemaat setempat, seperti kemudian timbul di Antioquia dan di mana saja, orang-orang percaya tidak sanggup bersatu dengan sendirinya. Persoalan seperti itu tidak diizinkan menimbulkan perpecahan di dalam jemaat, tetapi diserahkan kepada sidang umum dari seluruh orang percaya yang dibentuk dari delegasi yang ditunjuk dari berbagai-bagai jemaat setempat dengan rasul-rasul dan tua-tua dalam jabatan tanggung jawab kepemimpinan. Dengan demikian, usaha iblis untuk menyerang jemaat di tempat-tempat yang terpencil dihadapi dengan usaha yang dipersatukan dari semua pihak, dan rencana musuh untuk mengganggu dan membinasakan digagalkan. Sebab Allah itu tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera, sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus. 1 Korintus 14 ayat 33. Ia menuntut agar peraturan dan sistem dipelihara dalam menuntun kegiatan-kegiatan jemaat dewasa ini tidak kurang daripada hari-hari yang lampau. Ia menginginkan pekerjaannya dijalankan dengan teliti dan tepat supaya ia dapat menempatkan di atasnya materai persetujuannya. Orang Kristen harus dipersatukan dengan orang Kristen, jemaat dengan jemaat. Perantara manusia bekerja sama dengan Ilahi. Setiap alat tunduk kepada Roh Kudus. Dan semuanya bersatu untuk memberikan kepada dunia kabar baik tentang anugerah Allah. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 79 dan 81. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa firman Allah semakin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Oleh sebab itu prinsip-prinsip yang sama dari kesalehan dan keadilan yang harus memimpin penghulu-penghulu di antara umat Allah pada zaman Musa dan Daud. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para relawan kesehatan dengan hikmat sorga agar dapat menjalankan tugas pelayanan mereka, lebih khusus kepada orang-orang yang terinfeksi wabah corona. Hamba menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Kiranya urapan Roh Kudus Tuhan akan selalu menyertai mereka di dalam pelayanan. Hamba juga menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya rahmat, hikmat sorga juga Tuhan curahkan kepada mereka semua. Hamba berdoa bagi TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan berkati, urapi mereka dan cukupkan segala kebutuhan mereka juga. Hamba juga berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka tetap bersyukur dan melayani Tuhan. Hamba menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga juga Tuhan curahkan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan ini boleh sesuai dengan amanat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana kelak pandang wajah Rajaku, yang tak mati gantiku, bersuka cita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar.